Ayahku adalah dewa perang. Bab 773. Pada saat yang paling kritis, dia bahkan menjual Pulau Guansu ke perusahaan lelang, tidak mau memberikannya kepada pihak tersebut. Alasannya sangat sederhana, jika dijual kepada kekuatan itu, rahasia Pulau Guansu harus diungkap dan dijual ke perusahaan lelang tersebut, kemudian tidak akan digunakan dan sejumlah dana bisa diperoleh untuk mengisi lubang tersebut. Akibatnya, kedua belah pihak semakin berselisih paham, dan Su Qingyi bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dalam beberapa tahun terakhir, dia secara bertahap menemukan konspirasi kekuatan itu, jadi dia diam-diam mengumpulkan banyak bukti kejahatan. Di saat-saat terakhir, Su Qingyi bahkan mengancam akan mengungkap bukti kriminal jika pasukan ini menolak melepaskan dia dan keluarga Su. Saat itu, kemungkinan terburuknya, semua orang akan mati. Begitulah cara dia dibunuh. Berbicara tentang ini, Ye Chen mengertakkan gigi. Meskipun aku tahu Qingyi dan aku tidak mungkin bisa bersama, aku sangat menyayanginya selama bertahun-tahun. Mengetahui bahwa dia terlibat dengan kekuatan itu, aku sangat khawatir dan mencoba membujuknya beberapa kali, tapi dia selalu tidak mendengarkan. Tentu saja, dia juga punya alasan untuk tidak mendengarkan, karena jika dia tidak bekerja sama dengan kekuatan itu, keluarga Su akan berada dalam kesulitan. Pada titik ini, dia menghela nafas panjang. Wajah Guan Qianjun dipenuhi amarah dan bahkan niat membunuh yang melonjak. Si Yunliang juga mengertakkan gigi. Kekuatan itu sangat terkutuk, sangat licik. Di satu sisi, diam-diam menjebak Su Qingyi, memaksa harta keluarga Su terus hilang. Di sisi lain, berpura-pura menjadi orang baik dan memberinya sejumlah besar dana. Tujuannya, itu hanya untuk rahasia Pulau Guansu ke atas. Jadi sebenarnya rahasia apa ini? Mungkinkah? Apakah itu benar-benar semacam harta karun dan properti? Guan Qianjun bertanya, kekuatan apa sebenarnya itu? Ye Chen berkata dengan suara yang dalam, mungkin saja ada harta yang sangat berharga di Pulau Guansu, jika tidak maka tidak akan membangkitkan keserakahan kekuatan besar. Saya kira, nilainya lebih dari 1 triliun. Tiba-tiba, Si Yunliang menghirup udara dingin. Guan Qianjun baik-baik saja. Bagi dewa perang tertinggi, meskipun triliunan itu banyak, jumlahnya tidak lebih dari itu. Si Yunliang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, harta macam apa yang begitu berharga, sebenarnya 1 triliun. Ye Chen tidak menjawab pertanyaan itu, tapi melihat ke arah Guan Qianjun dan berkata-kata demi kata, besok, di antara semua orang kaya yang akan berpartisipasi dalam penawaran Pulau Guansu, banyak dari mereka yang dipertanyakan. Dan yang paling dipertanyakan di antara mereka adalah Tianmen. Kali ini, bahkan Guan Qianjun pun terkejut. Tianmen bisa dikatakan sebagai geng paling kuat di dunia. Ini muncul pada akhir dinasti Qing. Pada masa Republik Tiongkok, ia mengembangkan kekuatannya di seluruh dunia melalui berbagai operasi. Dalam masyarakat modern, bahkan lebih luar biasa lagi, asetnya dikatakan mencapai lebih dari 3 triliun, dan menguasai banyak kekuatan besar di berbagai negara di dunia. Ye Chen melanjutkan, Tianzuan adalah salah satu industri penting Tianmen di Kerajaan Naga. Ini adalah sesuatu yang saya temukan dengan susah payah, jadi Tianmen memiliki kemungkinan terbesar, tapi saya tidak memiliki bukti yang meyakinkan, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini sebelum ini dan menggunakan sedikit kekuatan saya untuk membawa semua tersangka kaki tangan ke sini dan menanyai mereka secara menyeluruh. Tapi sepertinya rencanaku bangkrut. Aku tidak bertanya apa-apa. Ini salahku. Saat dia berbicara, dia mengutuk. Tampaknya dia juga memiliki temperamen yang buruk. Si Yunliang menggelengkan kepalanya, meskipun dikatakan bahwa Anda bangkrut, Anda tidak berada dalam situasi yang buruk. Bagaimanapun, Bos Guan dan saya ada di sini dan pasti akan membantu Anda. Kami akan mencari tahu dalang di balik kematian Su Qingyi besok. Guan Qianjun berkata dengan suara yang dalam, mungkin Tianmen. Mungkin besok, semuanya akan hancur. Saat dia berbicara, ada senyuman jahat di wajahnya. Si Yunning mengangguk, Bos Guan adalah orang yang sangat berkuasa. Karena Anda telah memutuskan bahwa itu adalah Tianmen, itu pasti dia. Paling buruk, kami akan menangkap orang-orang dari Tianmen besok dan menanyai mereka. Mari kita lihat apakah dia bisa bergerak. Qian mengangguk, aku suka ini. Keesokan harinya tiba dengan cepat. Di Pulau Guansu, di depan beberapa bangunan yang telah dibangun, alun-alun sederhana yang asli telah dibersihkan, beberapa balon dan spanduk besar telah digantung, dan karpet merah telah dibentangkan. Tampaknya cukup rapi. Ketika Guan Qianjun tiba di sini bersama Qian dan Si Yunliang di sampingnya, banyak orang sudah berada di sekitarnya.
Guan Qianjun segera menemukan bahwa di antara kerumunan itu, ada sepasang mata penuh keanehan yang menatapnya. Mata ini penuh dengan keburukan dan kekejaman, dan orang-orang ini tampaknya sangat kuat. Hal yang paling mengagumkan adalah begitu Guan Qianjun muncul, mereka perlahan mendorong ke depan dan mengelilinginya dengan tenang. Guan Qianjun tersenyum tenang, tidak menunjukkan rasa takut. Tapi si Yunliang menyingkir. Seorang pria yang sangat gemuk tiba-tiba melompat ke atas panggung yang telah disiapkan di depan, menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berkata, "Nama keluarga Anda adalah Guan, kan? Anda adalah simpanan Su Qingyi, dan yang di sebelah Anda. Itu adalah putri yang kamu lahirkan bersamanya. Kamu pasti sangat paham dengan segala hal tentang Su Qingyi. Sekarang kita di sini lagi. Beritahu kami, di mana harta karun Pulau Guansu? Katakan itu sekarang." Sangat mendominasi. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitarnya berteriak, meminta Guan Qianjun untuk berbicara sekarang. Hal ini membuat manajemen dan staf lelang lengah, dan mereka secara tidak sadar ingin menekan situasi, tetapi mereka segera dihentikan. Pria lain yang sangat tinggi dan kurus berteriak, "Semuanya dengarkan, Guan Qianjun ini pasti tahu di mana harta karun Pulau Guansu. Kami di sini bukan untuk membeli pulau di mana burung tidak bertelur, tetapi untuk membeli harta karun pulau itu. Aku tidak sabar menunggu pedangku yang panjangnya 40 meter. Cepat ambilkan untukku, dan tanyakan di mana harta karun itu. Lalu kita semua akan berbagi triliunan harta itu bersama-sama. Setiap keluarga bisa mendapat puluhan miliar bahkan ratusan miliar." Begitu dia berteriak, banyak tuan dan orang kuat berkerumun di sekelilingnya dan bergegas menuju Guan Qianjun. Beberapa orang muncul dalam kegelapan, termasuk Tianzuan Huang Sueseng, Huang Jianfeng dan lainnya. Huang Jianfeng menunjukkan senyuman sinis di wajahnya. "Apakah Anda melihat bahwa atas dorongan saya, orang-orang yang datang untuk membeli Pulau Guansu tetapi tidak peduli dengan anggurnya mulai berkelahi dengan Guan Qianjun? Namun, ini juga berkat fondasi yang diletakkan oleh Dong Fang Xingchen. Sayang sekali. Saya tidak tahu kemana anak ini dibawa oleh Guan Qianjun. Kalau tidak, dia akan sangat senang melihat pemandangan ini." Apa yang Huang Jianfeng tidak ketahui adalah bahwa Dong Fang Xingchen telah memperhatikan dari kejauhan. Dia bahkan terus berteriak secara diam-diam, "Kalahkan anak itu sampai mati. Kalahkan anak itu sampai mati. Balas dendam untukku." Namun, Dong Fang Xingchen juga tahu bahwa seseorang sekuat Guan Qianjun tidak mudah untuk dihadapi, dan kelompok orang super kaya dari seluruh dunia itu masih belum jelas. Mereka cukup mempercayai preman tingkat tinggi yang mereka sewa. Mereka semua berteriak kepada Guan Qianjun untuk segera menangkapnya dan memberitahunya di mana harta karun itu berada, jika tidak, dia akan dipukuli hingga berkeping-keping. Tetapi orang-orang kuat itu tidak bisa menahan diri lagi, dan mereka bergegas menuju Guan Qianjun sambil mengaum. Guan Qianjun mencibir dan berkata dengan tenang, "Putri, aku serahkan hal-hal tidak berguna ini padamu. Kamu harus mengasah keterampilanmu." Bab 774. Kemudian, tanpa mengambil tindakan apapun, Guan Qianjun mendengar teriakan dari tempat kejadian. Tidak lama kemudian, ratusan master terjatuh ke tanah sambil memegang pantat mereka yang berlumuran darah, mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Beberapa orang yang terluka mengeluarkan dua pisau lempar tipis dari pantat mereka, dan masing-masing dari mereka berteriak ngeri, mengajukan pertanyaan dari jiwa mereka, "Kapan pisau lempar tersebut menembus pantat kami?" Tapi tidak peduli apa. Dua pisau terbang menembus jauh ke dalam pantat mereka, bahkan memotong sebagian kecil tulang mereka. Begitu saja, ratusan master diselesaikan seperti ini. Hal ini mengejutkan Huang Jianfeng dan lainnya. Huang Sueseng berkata dengan muram, "Saya tahu orang-orang ini tidak akan mencapai apapun. Yang paling bisa mereka lakukan hanyalah mengonsumsi sebagian Guan Qianjun. Saya tidak menyangka bahwa meskipun mereka tidak dikonsumsi, mereka sebenarnya dibunuh oleh putrinya." Keterampilan melempar pisau gadis kecil itu terlalu menakutkan, tapi tidak masalah, yang kuat sebenarnya masih tertinggal, mari kita tunggu dan lihat. Selanjutnya, Guan Qianjun berkata dengan dingin, "Sangat tidak mungkin membunuhku dan memberitahuku rahasia harta karun itu. Itu masih mungkin, jadi izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu di mana harta karun itu, atau bahkan apakah ada harta karun ini di Pulau Guansu, tetapi putri saya mungkin lebih tahu. Siapapun yang membeli Pulau Guansu ini, saya akan membawa putri saya dan memimpin semua orang. Ayo cari harta karun ini. Tidak semua orang bisa menemukannya, tapi setidaknya ini akan memberitahu Anda apa yang terjadi, dan mungkin itu akan membuka mata Anda." Kemurahan hati Guan Qianjun langsung membuat kagum semua orang di sekitarnya dan membuat mereka heboh.
Bahkan orang-orang yang pantatnya terluka parah mau tidak mau melebarkan mata gembira mereka. Kemudian, seorang lelaki tua jangkung dan kurus berusia 70-an keluar. Momentumnya tiba-tiba menekan orang-orang di sekitarnya. Bahkan, seseorang berseru, Long Aotian, pemimpin sekte Tianmen. Dia juga ada di sini. Orang bernama Long Aotian ini melirik ke arah Guan Qianjun dengan sinis, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan lebih sinis lagi, seperti yang diharapkan, Tuan Guan Qianjun sangat murah hati. Oke, kalau begitu aku, Long Aotian, akan berada di sini umumkan. Saya ingin mengeluarkan 100 miliar untuk membeli pulau Guansu ini. Adakah yang mau menawar? Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dengan matanya yang tajam, membuat semua orang tidak dapat mengangkat kepala dan tidak dapat bernapas. 100 miliar benar-benar harga yang sangat tinggi. Setiap orang super kaya yang hadir hanya menyiapkan paling banyak 70 hingga 80 miliar, belum lagi Tianmen mau membelinya. Sungguh. Long Aotian berkata dengan dominan dan dingin, siapapun yang tidak bertarung denganku adalah temanku, Oud Long. Mulai sekarang, Tianmen akan membuka pintu untuk semua orang, tetapi jika kamu ingin bertarung denganku, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya bertekad untuk memenangkan Pulau Guansu dan harta karun di atas. Dengan teriakan ini, orang-orang di sekitarnya tidak lagi tegang dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Guan Qianjun juga duduk di pinggir lapangan dan tidak menawar. Bahkan penyelenggara lelang pun tidak menyangka Pulau Guansu akan terjual secepat itu. 100 miliar. Akhir kata. Selanjutnya, Long Aotian memandang Guan Qianjun dan tersenyum dingin. Sebelum dia dapat berbicara, Guan Qianjun menjemput putrinya. Dia berkata, ayo pergi dan temukan harta karun itu. Sebelumnya, tadi malam, Guan Qianjun mendengar putrinya berkata bahwa sepertinya ada suara yang memanggilnya jauh di dalam pulau, ingin membawanya ke suatu tempat. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Guan Qianjun, yang sudah lama curiga, menjadi lebih mengerti. Dia menyuruh Qian untuk tidak takut dan pergi mencari tahu besok. Jadi, saat ini, dia memimpin semua orang menuju tengah pulau. Sekelompok besar orang mengikuti Guan Qianjun menuju pegunungan yang dalam dan hutan tua, dan sepertinya ada lebih dari satu kelompok orang yang mengelilinginya, mengikutinya secara diam-diam. Ada suasana yang aneh dan dingin di sekelilingnya. Guan Qianjun mengetahui semua ini, tapi dia tidak takut. Hanya, ada senyuman yang semakin mematikan di wajahnya. Hal yang sama berlaku untuk putrinya Guan Qianqian. Sepertinya aku akan membalaskan dendam ibuku. Qianqian memejamkan mata sedikit dalam pelukan ayahnya, merasakan semacam panggilan di pegunungan dalam dan hutan tua. Ia bahkan merasakan ada energi di tubuhnya yang seolah merespon panggilan itu. Dan energi ini berasal dari porselen biru dan putih. Setelah berjalan sekitar 40 menit, kami sampai di tebing yang sangat terpencil. Qianqian melompat turun dari pelukan ayahnya, melangkah ke sana, mengangkat kedua tangan kecilnya dan menekannya ke tubuhnya. Segera, aliran gas cian muncul dari tangan kecilnya dan dengan cepat meresap ke dinding gunung. Tidak lama kemudian, gerbang gunung tiba-tiba terbuka dengan suara gemuruh. Kemudian, lapisan anak tangga menuju ke bawah tanah terungkap, dan semua orang masuk, dan segera mereka berseru satu demi satu. Melihat, sekitar 300 meter ke dalam tanah, terdapat ruang melingkar besar dengan ketinggian sekitar 50 meter. Dikelilingi oleh jendela kaca setinggi langit-langit kaca buatan, tetapi terbuat dari kristal alami. Kristal jenis ini juga sangat kuat sehingga dapat menghalangi air laut di luar. Terlebih lagi, itu juga bersinar redup, menerangi sekeliling. Bahkan berbagai ikan yang berenang di luar bisa terlihat. Pemandangannya indah, tapi yang membuat semua orang berseru adalah berdiri di tengah adalah harta karun yang besar, tingginya sekitar 40 meter, dan itu adalah burung phoenix, dan seluruh tubuh burung phoenix ini terbuat dari batu safir. Sekilas jenis safir ini sangat mewah, dan setiap bagiannya sangat jernih. Banyak dari orang-orang super kaya ini adalah penikmat batu giok. Mereka segera berjalan mendekat dan dengan lembut menyentuh batu safir yang bagus ini. Tidak lama kemudian, seseorang mulai berseru. Ya Tuhan! Safir ini sebenarnya adalah batu giok Hetian asli yang telah lama hilang. Kualitas batu gioknya sangat mewah, dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan sepotong kecil pun bernilai jutaan. Safir jenis ini jauh lebih berharga daripada emas, 1 gramnya bernilai sekitar 2.000 yuan. Belum lagi sebagiannya terbuat dari batu rubi. Tidak. Kepala burung phoenix berwarna merah seperti darah, dan terbuat dari batu rubi dengan kualitas lebih tinggi.
Batu rubi jenis ini harganya lebih dari 1 juta yuan per gram. Kepala burung phoenix sebesar itu beratnya lebih dari 1000 pon. Dengan kata lain, kepala burung phoenix yang sangat terang, seperti aslinya, bernilai ratusan miliar. Ditambah dengan tubuh giok phoenix yang besar, nilainya mungkin jauh melebihi 1 triliun. Ini benar-benar harta yang sangat berharga. Long Hao Tian, pemimpin sekte Tianmen, tiba-tiba tertawa. Oke, bagus sekali. Burung phoenix besar yang cantik ini milik Tianmenku. Tiba-tiba asetnya lebih dari triliunan. Guan Qianjun, aku sangat berterima kasih padamu, dan caraku berterima kasih. Aku hanya akan mengirimmu ke barat. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, dan lebih dari 20 pria kekar melompat keluar dari kegelapan. Tidak hanya orang Asia, tapi juga orang kulit hitam dan putih. Mereka menatap Guan Qianjun dengan mata tajam. Momentum yang mereka tunjukkan menunjukkan bahwa lusinan orang yang disebut master yang sebelumnya berurusan dengan Guan Qianjun di luar hanyalah kucing dan anjing. Bersambung.